Nih coba nih. Yang pakai kacamata. Ini bolong nggak kacamata, Neng? Kacamata asli ya? Kapan Rasulullah lahir? 12 Rabiul Awal. Ih, bener. Tahunnya tahun apa, Neng? Tahun gajah. Ih, bener. Luar biasa ya. Nah, sekarang ada pertanyaan yang agak ruwet dikit nih. Neng tahu nggak kira-kira? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai Nabi akhir zaman? Karena nggak ada nabi lagi selain Nabi Muhammad SAW. Cakep! Artinya ya, kalau seumpamanya sekarang tiba-tiba ada yang ngaku jadi nabi, artinya itu nabi palsu. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi yang insya Allah penuh dengan rahmat ini kembali lagi saya Ali Zainal, pemirsa di rumah, menemani Anda di dalam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, ini kita akan ngebahas yang namanya akhlak gaul ya. Dan sekarang ya bertepatan dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukti apa sih kalau misalnya kita sudah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih buktinya? Nah, untuk itu pemirsa di rumah mungkin ingin bertanya-tanya kepada Ustadz kita, kirimkan saja pertanyaan Anda lewat fax atau email yang tertera di layar kaca Anda. Nanti juga boleh telepon kemari ya biar lebih seru lagi. Dan satu lagi nih pemirsa di rumah, mungkin saat ini ingin datang nonton acara Assalamualaikum Ustadz, bertanya-tanya gimana sih caranya? Gampang banget kok. Tinggal daftar saja di nonton@rcti.tv. Kritik dan saran Anda kirimkan saja via SMS, tinggal ketik Ustadz spasi nama Anda, tanda pagar umur Anda, tanda pagar komentar-komentar Anda kirimkan ke 9388 ya. Kadang-kadang kita nebak-nebak gimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paling simpelnya adalah mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Seperti apa sih perintah-perintahnya? Atau seperti apa sih larangan-larangannya? Langsung aja kita ketemu Ustadz kita, Ustadz Solmed. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Sehat walafiat. Oh, ganteng bener hari ini Ustadz. Itu juga keren, cool, man. Bener Ustadz. Iya. Soalnya hari ini yang datang nih jamaahnya dari mana, Neng? Dari mana, Neng? Pesantren Darun Najah. Makanya ini harus ganteng. Iya. Baik, alhamdulillah. Nah, ini luar biasa. Dimana banyak yang bilang yarah atau ulang tahun ya. Iya. Kita peringati dengan cara Maulid Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan pertama nih Ustadz, apakah memperingati Maulid Nabi itu sunnah? Iya. Atau ada juga nih yang bilang bid'ah? Iya. Nah, mohon dijelaskan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Pemirsa di seluruh tanah air yang berbahagia, begitu juga segenap adik-adik, sahabat-sahabat semua yang ada di studio, yang insya Allah pada hari ini kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah. Bicara tentang memperingati perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan hampir di seluruh pelosok tanah air di negeri ini. Dari mulai pegunungan sampai pedesaan, kemudian perkotaan, pinggir laut, hampir semua sudut di Indonesia, rata-rata umat Islam memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bicara soal hukum tentang perayaan Maulid, dia bukan sunnah dan dia juga tidak bid'ah. Artinya dia adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh-boleh saja, dengan satu catatan, peringatan yang dilakukan itu tidak keluar melanggar syariat. Nah, sehingga isi di dalam peringatan Maulid itu ada mau'izatul hasanah, ada pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian ada juga tausiah, ada lagi pembagian sedekah, santunan. Nah, ini sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, sesuatu yang mulia. Artinya boleh-boleh saja kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagi yang merasa ini merupakan satu tindakan terpuji, teruskan, jalankan, mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan. Amin. Bagi mereka yang tidak mau atau tidak meyakini bahwa peringatan Maulid adalah sesuatu yang baik, silahkan tidak usah ikuti, karena itu adalah pendapat sebagian daripada saudara-saudara kita. Kalau kita saling menghargai, menghormati, tidak saling membid'ahkan atau saling memusuhi, insya Allah mudah-mudahan yang bikin Maulid dapat kebuli, kita bawain kebulinya ke dia.
Kan enak tuh ya. Iya, benar, Namanya benar. kita bagi-bagi Rezeki. rezeki. Ya. Baik, luar biasa. Kita awali dengan membahas tentang bid'ah atau tidaknya sebuah Maulid Rasulullah SAW ya. Insya Allah kita saling menghargai pendapat masing-masing ya. Yang penting tidak boleh saling menyalahkan. Mungkin seperti itu ya Ustadz ya. Nah baik, sekarang kita kasih kesempatan kepada adikku yang ingin bertanya. Dari sebelah mana dulu nih? Kiri dulu aja ya. Yuk silakan. Iya, Neng. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ariana. Katanya nih Tat, ngerayain ulang tahun ini ngerayain ulang tahun itu bukan termasuk budaya Islam. Sedangkan ngerayain Maulid Nabi itu kan sama aja memperingati kelahiran Nabi. Apa benar itu Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang tahun bukan budaya Islam. Berarti kalau memperingati kelahiran Rasulullah juga merupakan bukan budaya gitu mungkin ya. Itu gimana hitungannya Ustaz? Ya, silakan. Iya. Satu waktu Rasul ditanya oleh para sahabat tentang rutinitas. Beliau melaksanakan puasa sunnah Senin dan Kamis. Kemudian beliau katakan, aku berpuasa hari Senin karena itulah hari di mana aku dilahirkan. Yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan. Sehingga untuk memuliakan hari kelahiranku, maka aku berpuasa. Artinya, di sini ada tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan merayakan hari ulang tahun. Kita bersyukur kepada Allah, kita muliakan hari kelahiran kita, tapi dengan catatan di dalamnya ada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sadar dong bahwa ketika kita merayakan hari ulang tahun, sesungguhnya umur kita tuh lagi dikurangin sama Allah. Betul. Hakikatnya umur itu memang dari 40 nambah ke 41, 41 nambah ke 42. Betul nggak? Betul. Tapi usia sedang berkurang. Jatah 60, sekarang udah 40 tahun, berarti tinggal 20. Tahun depan 41, tinggal 19. Sadar atau tidak, sebentar lagi kita diingatkan oleh umur itu bahwa kita akan masuk ke liang lahat. Nah, oleh karenanya Rasul mengajarkan, kalaupun kita ingin memuliakan hari kelahiran kita, muliakan dia dengan ibadah. Sehingga orang-orang masyarakat di Indonesia ini, bahkan di beberapa wilayah Asia maupun di Arabia, mereka memperingati Maulid, isinya muatannya adalah ibadah. Di mana tadi ada tausiah, ada pembacaan Al-Quran, santunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, silakan kita merayakan hari ulang tahun, tapi dengan catatan, di dalamnya jangan ada maksiat. Iya, benar. Kemudian kita mabuk, kemudian menenggak Biasanya minuman ya. keras, Party-party. free sex, party-party, kemudian narkoba. Nah ini namanya merayakan ulang tahun dalam rangka mengkufuri nikmat Allah. Iya. Jadi dia nggak bersyukur, tapi dia kufur. Iya. Mungkin boleh juga kalau misalnya pas kita ulang tahun, sama. Ada pengajian. Nah, ada juga sedekah. ada sedekah. Ada santunan. Kan dalam rangka mensyukuri nikmat, ya Allah terima kasih ya. Hari ini aku masih bisa nafas, hari ini aku masih bisa hidup, hari ini aku masih bisa tobat. Nah untuk mensyukuri nikmat itu, panggil tetangga, panggil anak yatim, panggil sahabat. Kita berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan dengan mereka. Iya. Baik. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah terhubung dengan line telepon. Sudah ada yang telepon kita nih kayaknya nih ya. Langsung kita angkat aja ya. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Sulaiman dari Tangerang nih Ustaz. Bang Sulaiman, silakan Bang. Iya. Terus terang aja Ustaz. Islam itu kan banyak sekali pendapat dan iman. Belum lagi kaul sobat dan pihak ulama. Saya kan jadi bingung. Karena terlalu banyak pendapat. Ya udah, akhirnya saya berpikir sebagai bukti cinta saya pada Rasulullah. Saya hanya ngerjain sunnah dari hadis Rasulullah aja Ustaz. Sedang pendapat-pendapat lain tidak saya pakai. Nah kalau begitu boleh nggak Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya, ada 4 yang disepakati oleh para ulama. Dan ini terangkum dalam usulul fiqh. Pernah belajar dong pastinya. Sudah belajar belum? Yang pertama, kita mengambil sumber hukum dari Al-Quranul Karim. Yang kedua, dari sunnah, hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijma. Ijma. Yang keempat adalah qiyas. Ini sumber hukum yang disepakati oleh seluruh ulama dan mujtahid di dunia ini. Pertanyaannya memang bagus. Bahwa saya hanya mengambil
dari apa yang Al-Quran dan Sunnah ajarkan kepada saya. Lalu pertanyaan berikutnya, dari mana kita mengetahui praktek aturan main Al-Quran dan Sunnah itu? Kecuali dari para ulama. Betul. Para ulama kan saatnya nyambung sampai kepada para sahabat, kemudian sampai kepada Rasul. Allah mengajarkan, mewajibkan kepada kita, aqimis sholat, dirikan sholat. Lalu sholat itu kayak apa? Ada keterangan dalam Al-Quran, sholat itu ada ruku, ada sujudnya. Ada nggak? Tidak ada, melalui hadis. Kemudian hadis dilihat oleh para sahabat. Lalu sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain, terus sampai kepada para ulama, sampailah kepada kita, bagaimana kemudian kita mengetahui tata cara ibadah sholat. Nah, ikuti pendapat ulama yang kita anggap benar, lurus, baik, rosih, alim, insya Allah kita selamat. Dunia dan akhirat. Gak usah bingung, gak usah bimbang. Benarnya seorang mujtahid dapat 2 pahala. Dan salahnya seorang mujtahid dapat 1 pahala. Artinya mulia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Ya, baik. Alhamdulillah saat ini sudah ada email yang masuk. Ali bacain dulu Ustaz. Silakan ya. Bang Ali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Suami saya menikah lagi dengan alasan ingin mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya. Dengan berat hati akhirnya saya izinkan. Nah, ini ada kalimat berat hati di sini, ya. Emang boleh ya dengan alasan seperti itu ya Ustadz, silahkan tolong jawabannya Ustadz, katanya. Iya. Ya, jawabannya harusnya kalau sudah ikhlas jangan berat hati. Gitu ya. Walaupun kita berpikir siapa sih yang ingin cintanya diduakan? Benar. Siapa sih yang ingin dimadu? Ya, madu kan bisa jadi obat ya. Kalau andai kata rutin diminumnya. Artinya sayang banget nih kalau sudah memberikan izin, lalu kemudian ada keberatan hati. Artinya beginilah, ada 2 pendapat.